Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasra, NIM 1931040051. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Makassar, kelas PJKRA, mata kuliah Pendidikan Rekreasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi PowerPoint tentang konsep-konsep olahraga. Nah, yang pertama adalah konsep olahraga. Perkataan olahraga mengandung arti akan adanya sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa mengolah, yaitu mengolah raga atau mengolah jasmani. Ongkos Kosasi berpendapat bahwa olahraga adalah kegiatan untuk memperkembangkan kekuatan fisik dan jasmani supaya badannya cukup kuat dan tenaganya cukup terlatih, menjadi tangkas untuk melakukan perjuangan hidupnya. Nah, di sini ada gambar tentang pertama adalah olahraga rekreasi. Dari gambar di atas, olahraga rekreasi berada pada kontinum sebelah kiri, dikarenakan lebih tinggi proporsi bermainnya. Makin tinggi proporsi bermainnya, makin tinggi nilai rekreatifnya. Nah, yang kedua ada olahraga kesehatan yang terletak di bagian tengah-tengah kontinum. Karena untuk olahraga preventif sering dikombinasikan dengan unsur bermain. Sementara untuk olahraga yang bersifat promotif lebih mengutamakan hasil akhir walau tidak bersifat material. Nah, yang ketiga ada olahraga pendidikan. Walaupun lebih merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, namun nuansa bermain lebih mewarnai olahraga pendidikan. Nah, yang keempat yaitu olahraga prestasi. Olahraga prestasi juga menekankan pada pencapaian hasil akhir berupa prestasi maksimal untuk mendapatkan juara. Nah, dalam Word dapat terjadi tidak ada nuansa bermain sama sekali. Yang terpenting adalah hasil akhir berupa material atau uang. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengertian rekreasi. Nah, dari pengertian rekreasi, orang hanya berhasil mengemukakan tanggapan-tanggapan mereka yang diantara lain yaitu rekreasi dirasakan sebagai suatu bentuk pengalaman, dan ada juga yang mengatakan bahwa rekreasi adalah sebagai bentuk kegiatan yang khas. Nah, para ahli pendidikan dan tokoh-tokoh rekreasi berpendapat bahwa di dalam rekreasi terdapat elemen-elemen permainan, sehingga orang-orang yang sedang berrekreasi dikatakan mereka sedang bermain. Nah, salah satu pendapat tentang pengertian rekreasi antara lain yaitu Marjono menjelaskan bahwa rekreasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh seorang atau secara bersama-sama dengan orang lain dan waktu senggang secara sadar dan sukarela untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan serta kesegaran pribadi dengan secara langsung dan segera. Nah, secara umum pengertian rekreasi dan wisata adalah overlap, karena kedua-duanya merupakan suatu cara dalam mengisi waktu luang dan juga dengan aktivitas lainnya yang menyangkut perjalanan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu pengertian olahraga rekreasi. Pengertian olahraga rekreasi yang dikemukakan oleh Kusmaidi mengemukakan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan berrekreasi. Nah, di sini
Kusmaidi mengelompokkan olahraga rekreasi atau olahraga wisata ke dalam beberapa kelompok. Menurut tempat melakukannya dapat dibedakan menjadi 4 golongan besar, yaitu pertama, olahraga rekreasi yang dilakukan di darat. Nah, yang kedua, olahraga rekreasi yang dilakukan di air, dan yang ketiga, olahraga rekreasi yang dilakukan di udara. Dan yang keempat adalah olahraga rekreasi yang dilakukan dengan cara gabung dari kedua atau ketiga tempat tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yang keempat mengenai ciri-ciri olahraga. Ciri-ciri yang terdapat dalam olahraga menurut Rusli Lutan menjelaskan tentang ciri-ciri khasnya, yaitu dapat kita lihat yang pertama, olahraga ditekankan pada kegiatan jasmani yang berwujud keterampilan gerak, daya tahan, kekuatan, dan kecepatan. Jadi, olahraga yang paling dominan adalah kegiatan jasmani. Yang kedua, olahraga sebagai realitas. Olahraga dilakukan dalam suasana yang tidak sebenarnya, tetapi keterlibatan seseorang dalam melakukan olahraga merupakan sesuatu yang nyata. Nah, yang ketiga, prinsip prestasi dalam olahraga. Mengenai tanda-tanda prinsip prestasi dalam olahraga, dapat kita lihat yang bagian A, peragaan kemampuan jasmani ditunjukkan secara maksimal. B. Kegiatan olahraga dilakukan secara sukarela. C. Tidak bertujuan untuk menghancurkan lawan. D. Aspek sosial olahraga. Dalam melakukan olahraga akan memungkinkan terjadi interaksi sosial yang akan membentuk kelompok sosial. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan bagian 5, yaitu tujuan dan manfaat olahraga. Tujuan kegiatan olahraga terhadap jasmani antara lain, pertama, meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam bergerak. Yang kedua, mengatasi kekurangan gerak. Melalui olahraga, maka kekurangan gerak yang dialami oleh seseorang akan teratasi. Yang ketiga, berkurangnya resiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit non-infeksi, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang keempat, kemampuan gerak akan lebih baik. Dan kita lihat manfaat kegiatan olahraga terhadap sosial, antara lain satu, membina kerjasama. Olahraga bukan semata-mata kegiatan individu, tetapi juga merupakan kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama, seperti halnya kegiatan senam, sepak bola, bola voli, dan sebagainya. Dan yang kedua, belajar bergaul. Tidak setiap orang dapat bergaul dengan orang lain. Melalui kegiatan olahraga secara bersama-sama atau melibatkan orang yang banyak, tidak menutup kemungkinan seseorang anak akan bergaul dengan anak yang lainnya. Nah, yang ketiga, meningkatkan saling pengertian dan hubungan emosional yang lebih baik. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.